kalau ada keraguan itu mandi atau masih, ya kan? Kemarin kita sempat bahas itu. Ternyata ada dulu kasar dan juga yang kedua adalah masuknya kepala penis ke vagina. Jadi kalau masuknya itu kan ada orang yang dibutuh itu, ada orang yang ada cacat atau kurang normal. Tapi ketika dia masuk itu kadar kemaluan kadar helmnya itu masuk. Kadarnya ada apa ada? Kan ada orang yang dia butuh, tapi karena memang dia punya hasrat, dia masuk juga tuh. Kadarnya itu sudah mewajibkan, kadar masuknya itu sudah mewajibkan dia mandi. Yang kagak wajib mandi, kalau nongkrong di pinggir sumur, biar kata seharian. Dia nongkrong di pinggir sumur, tinggal masuk-masuk kan ada yang begitu modelnya. Jadi dia pelajaran ini. Ya. Orang tua, nggak bisa ngapa-ngapain, berpengen punya hasrat satu barangnya udah bangun. Ini nongkrong aja di pinggir sumur. Nah ini tidak wajib nanti, ya. Salah satu dari bagaimana masuknya, atau juga dia nih sini dikatakan ya dari terbuat hewan atau mayit yang dalam kemaluannya itu juga dipakai. Ada orang yang pakai gitu, pakai barang-barang aneh-aneh. Di kitab ini dibahas karena keanehan-anehan itu, pakai kemaluan binatang dibuat untuk memenuhi nafsu bejatnya, ya, atau kesepiannya atau kesendiriannya, kita tidak tahu. Yang namanya perempuan juga dia punya hasrat yang tak bisa terbendung, ya, yang ada udah kelamaan, akhirnya dia pakai aneh-aneh. Ini tetap wajib mandi. Nah, yang sedemikian itu juga sama sama itulah milik hewan, ikan atau laut ataupun mayit. Mandinya mayit tidak perlu diulangi sebab tanggungan terhadap hukum syariat yang telah diputus. Jadi mayit yang namanya mayit kalau mandi yang tugas ya yang hidup itu mandiin. Ya, ini berkaitan dengan yang kedua wajibnya mandi. Yang ketiga adalah berhentinya haid. Ya, haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita di waktu-waktu tertentu. Minimal wanita dapat mengalaminya itu di waktu umur 9 tahun atau kemariah. Benar itu adalah satu sifat minimal itu sempurna 9 tahun. Namun jika ada seorang wanita yang belum sempurna umur tersebut dengan kurangnya 16 hari, maka itu juga dikatakan namanya haid. Minimal haid itu 1 hari atau 1 malam selama 24 jam. Ya. Ini tadi yang berangkat dari kenapa mayit itu dimandikan, karena ingin memuliakan kemuliaannya. Orang-orang atau karomna Bani Adam, Allah mengatakan telah dimuliakannya ada mayit manusia. Kalau dia sudah jadi mayit, kita harus dimandikan. Maksud kadar satu dari malam tadi, 1 hari 1 malam itu 24 jam. Yang orang haid tadi. Ini di hasiatnya 1 poin. Ya. Minimalnya itu adalah 15 hari, seperti minimal suci di antara 2 haid. Diharamkannya sebab haid, ada hal-hal yang diharamkan sebab keluluh. Ditambah keharamannya menyentuh anggota di antaranya pusat dan lutut. Jadi untuk suami istri nggak boleh. Tapi di sini sebagian pendapat mengatakan hal itu tidaklah haram selain bersetubuh. Jadi enggak yang dari pusar sampai itu kan nggak boleh disentuh-sentuh. Nah ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang dikatakan itu adalah bersetubuh, yang nggak boleh disentuh. Tapi kan namanya manusia ya. Kotak ating yang dekat-dekat situ akhirnya jadi 2 subuh ini yang dikhawatirkan. Makanya ulama sebagian besar mengharapkan ketika ada keadaan haid jangan berhenti dari pusat sampai lutut jangan diapa-apain gitu. Tapi ulama yang sebagian ulama mengatakan yang dimaksud diharapkan adalah bersetubuh. Nah ini khilaf ulama, perbedaannya. Insyaallah perbedaan itu salah satu rahmat bagi umat Rasulullah SAW. Dan juga nifas untuk memandikan. Yang keempat adalah berhentinya nifas
mewajibkan mandi adalah darah haid yang terkumpul setelah kosongnya seluruh rahim. Minimal dari nifas adalah 1 tetes, umumnya 40 hari dan maksimalnya 60 hari. Ya, ini 40 hari, umumnya 40 hari dan maksimalnya itu 60 hari. Lebih dari itu darah penyakit. Jadi mesti ada kelainan. Kalau ada habis nifas kok keluar darah terus, itu bisa jadi ada kelainan tuh. Misalnya ada apa namanya tuh, yang nggak bersih dari rahimnya ketika melahirkan bekas-bekas itu. Nah, ini salah satu yang memang diwajibkan mandi dari nifas. Kenapa? Karena diwajibkan mandi itu keluarnya anak bayi itu kan bentuk daripada mani yang terbentuk, ya kan? Nah ini kias majelisnya ulama mengatakan adalah itu dari keluarnya bayi itu akibat daripada berkumpulnya atau terbentuknya mani. Yang keduanya telah difonis oleh ahli seperti asal di manusia. Nah, jadi memang asal manusia itu dari situ, ya dari maka diwajibkan untuk mandi. Kefarduan mandi ada 2 hal. Yang pertama adalah niat yang menghilangkan hukum janabah. Al-fardu ayat syai'an ya ahaduma niyah raf'ul janabah. Yang kita pernah bahas kemarin, ya bersama dengan niat. Kalau pengen benar-benar menyelesaikan mandi kita, ya, niat menghilangkan hukumnya janabah bagi orang yang junub, menghilangkan hukumnya haid bagi orang yang haid, yaitu dengan niat menunaikan kefarduan mandi, menghilangkan hadas, niat bersuci, dan hadas atau niat menunaikan mandi. Begitu pula berniat mandi untuk sholat. Ya, tidak berniat mandi saja, niat itu juga diharuskan dibarengi dengan permulaan mandi. Maksudnya adalah awal anggota yang dibasuh, walau dari anggota tubuh bagian bawah. Jika seorang orang yang telah membasuh satu bagian tubuh, maka wajib mengulangi membasuh anggota tersebut. Jika setelah berniat menghilangkan janabah dan membasuh sebagian tubuhnya lalu tidur, kemudian bangun dan meneruskan anggota tubuh yang lain, maka tidak perlu untuk mengulangi niatnya. Jadi ada kejadian, ya misalnya dia pengen mandi ini contoh, maka dia walaupun dimulai dari mana aja niatin mandi. Kan ada orang sambil duduk kan, sambil duduk mandi duduk, ya orang yang ada mampu, ya. Tapi yang namanya duduk mah apa aja, dari mana aja juga dalam keadaan duduk diri bisa, tapi wajib mandi tetap dimandiin lah, misalnya sama anaknya atau sama istrinya. Dimulai dari manapun itu dengan niat, gitu. Nah, semisal yang dikatakan tadi berhenti di tengah-tengah dengan niat, ya. Ini waktu niat ke air mati, agak nyala ya. Ini gimana nih, lambung di atas belum basah, baru kaki doang dilap-lapin atau disiram-siramin. Ini gimana? Apa baru niat lagi ketika air nyala? Apa lanjut? Nah, di sini dikatakan tidak perlu. Karena niat pertama itu adalah sudah cukup, lalu ketika datangnya lagi air untuk melanjutkan, ya, itu dapat langsung dilanjutkan. Ada juga yang sambil lama nunggu kan dia tertidur, dia lama nungguin waktu yang kedua pengen mandi dia tidur. Yang bangun itu kira-kira gimana? Mulai lagi apa kagak nih niat? Gitu. Itu kita lanjutin aja, nggak pakai niat nggak apa-apa. Yang kedua adalah mengantarkan air ke seluruh tubuh. Dan yang tamim, itu nganterin sambil besar. Air itu kan perlu dianterin. Jadi air itu habis dia ngocor gitu, kita ganti dia udah sampai. Dianterin, maksudnya dianterin itu dengan tamim. Dia diusap ke seluruh badan sampai pada kuku-kukunya tuh. Kita anterin ke kuku-kuku nih, ya. Terus juga seluruh rambut kita garuk-garuk, ya. Yang tebal apalagi ikut kita anterin air ke sana. Nggak bisa air dilewatin doang, nggak pakai dianterin. Ini maksudnya tamim, ya. Sempat juga ada untuk seluruh tubuh, untuk jangan sampai kita melewatkan itu membasuhnya. Lubang-lubang seperti ya kalau perempuan lubang vaginanya atau dulunya, atau laki lebitan-lebitan paha, lebitan pantatnya, itu semua harus dilewati sama air, dianterin sama air. Itu ke tangan, tentunya dibasuh-basuh. Ya, yang lagi sakit bisul misalnya, ya ada yang dikenain bisul, ada bisul gede, ujungnya kenain, anterin. Dengan sampai ke dianterin itu air, saking ogahnya lah. Kecuali memang punya punya kewajiban jangan sampai terkena air, itu jatuhnya jatuhnya tayamum. Jadi suruh itu tayamum. Ada masalah dalam keadaan usul, memang fikih ngajarin itu. Suruh tayamum.
Nah, kewajiban tersebut sampai pada anggota yang berada di bawah pucuk bagian lelaki yang belum hitam. Nah, ini kalau ada kan orang misalnya bermasuk Islam nih, ya itu ya dicelikin dulu kalau kita celikin dulu, bersihin semuanya, gitu. Ini kan harus dibahas, jangan sampai kagak dibahas. Ya, orang bermasuk Islam gimana cara mandi janabahnya, sampai segitunya, sampai kudu dicelikin. Di bawah kulit itu harus betul sampai air dan bersih suci, ya. Dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Telah lewat penjelasan tentang bahayanya perubahan air, kita telah bahas waktu itu ya, bahayanya air itu sudah kita lewati. Cukup adanya praduga telah ratanya air terhadap kulit dan rambut, walaupun tidak meyakinkannya, maka tidak wajib baginya untuk yakin telah ratanya air, bahkan cukup dengan praduga saja seperti halnya wudhu. Jadi kalau kita lagi menduga-duga nih, air udah sampai nih, ya duga aja udah sampai, nggak usah pakai ini kudu pakai keyakinan nih. Yang namanya air kan gampang lah lewat kita. Seperti halnya wudhu. Kalau kita kebangetan pengen meyakini, ujung-ujungnya jadi ragu. Nah, ragu ini datangnya dari setan. Ya wudhu itu kan basuh. Langsung cemburu. Ada orang penyakit gitu, penyakit was-was namanya. Juga berlaku untuk mandi. Jadi kalau memang sudah sampai sayyul sudah terlewati, ya udah cukup. Ya. Dan diusahakan juga berwajib sunahkan melafalkan basmalah pada permulaan dan menghilangkan kotoran yang suci seperti mani dan air liur, dahak, kotoran yang najis seperti mazi. Walaupun cukup bagi keduanya satu basuhan, disunahkan untuk kencing juga. Ini sunah-sunahnya nih yang tadi kita mandi tadi. Jadi disunahkan untuk kencing dulu, basuh dulu, bahkan disuruh kita sebelum mandi dulu itu wudhu dulu seperti wudhu biasa, seperti wudhu sholat, habis itu baru mandi. Nah, ini cara bagaimana kita ingin menyempurnakan mandi kita. Ini salah satunya. Ya, insya Allah lanjut di mandi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Nah, kita di Ta'lim